Baik, selanjutnya saya akan berbicara tentang musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah sini ya. Jadi kenapa saya berbicara ini? Karena saya ada background di perusahaan di mana saya juga sering meeting, sering bertukar pendapat, terus mengambil keputusan. Dan itu ada beberapa step yang kita lakukan dan berhasil gitu. Berhasil. Jadi misalnya kita bikin satu kebijakan, terus itu diimplementasikan di lapangan, itu berhasil gitu. Nah, itu ada beberapa caranya. Itu keterkaitannya dengan musyawarah yang ada di dusun sini atau di desa sini ataupun di tempat lain. Jadi yang pertama adalah contoh, kita mengambil satu kasus saja adalah musyawarah musyawarah dusun misalnya. Jadi misalnya Pak Kadus itu punya informasi dari atas, misalnya dari kelurahan atau di mana, untuk melakukan suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan masyarakat langsung. Jadi bukan satu informasi ya, tapi suatu tindakan yang nantinya akan dieksekusi, dilakukan oleh masyarakat. Ya. Itu yang terjadi di sini adalah Kadus mengumpulkan tokoh-tokoh RT RW dan beberapa tokoh, misalnya tokoh masyarakat, dikumpulkan, terus di situ dibahas apa yang harus dilakukan, teknisnya gimana, diputuskan, terus dilakukan. Ya, jadi undangannya bisa melalui grup, terus mereka berkumpul, berdiskusi, pulang, nanti disampaikan ke masyarakat. Karena di sini terbagi di 4 kelompok ya, maksudnya itu di 4 wilayah gitu kan. Nah, itu nanti di sounding, disampaikan ke masing-masing wilayah, mungkin pas pengajian setiap malam Jumat, atau bisa di-share di grup masing-masing gitu. Menurut saya itu kurang tepat, apalagi untuk hal yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Misalnya masyarakat nanti diminta untuk bantuan, baik tenaga, misalnya diminta untuk gotong royong atau diminta untuk bantuan dana, itu kan masyarakatnya terlibat gitu kan. Itu menurut saya ya, jadi para pemangku jabatan ini belum berkapasitas di jabatannya. Contoh Kadus, itu saya yakin dia tidak tahu hak dan kewajibannya yang tertulis. Oh, Kadus itu kewajibannya apa aja sih? Tugasnya apa saja sih? Itu kayaknya dia nggak tahu, nggak paham. Haknya apa saja itu juga mungkin nggak paham. Begitu juga jabatan-jabatan di bawahnya, RT, RW, ketua pemuda, itu tugas dan tanggung jawabnya mereka, saya yakin tidak paham. Jadi yang terjadi ya hanya menerima informasi, jalan. Jadi kayak perpanjangan tangan saja. Padahal sebenarnya ada tugas dan tanggung jawabnya, juga haknya gitu. Terus hubungannya dengan musyawarah tadi apa? Ya, dengan musyawarah tadi apa? Karena mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya, tugas-tugasnya, termasuk capability-nya, kemampuannya untuk memanage masyarakat, itu mereka belum bisa, kalau menurut saya belum bisa mewakili masyarakat dalam hal rapat tadi itu. Jadi musyawarah mengundang tokoh-tokoh, mereka mungkin berasumsi saya ini wakilnya masyarakat hanya, tetapi sebenarnya enggak, karena mereka enggak punya kemampuan itu, capability itu. Memang ada yang tahu nih, satu kelompok ini ada berapa jandanya, berapa anak-anaknya, berapa ini kan enggak memahami itu baru dari segi statistik fisiknya aja, belum dari segi sifat-sifatnya. Oh, Pak Kai sifatnya ini, oh Pak Kai sifatnya ini. Itu kan harus juga didalami, karena apa? Kalau memang di situ mewakili masyarakat, ya bisa melihat masyarakatnya. Nah, makanya
menurut saya mereka itu belum bisa, satu, belum mewakili masyarakat. Jadi keputusan yang diambil itu biasanya belum bisa diterima tuh sama masyarakat. Nah, yang benar gimana? Yang benar flow-nya adalah Pak Kadus misal mau membahas sesuatu ya, itu disampaikan dulu ke perangkat-perangkat tadi, RT, RW, tokoh masyarakat. Pak, sesuk dino Sabtu kumpulan nanggonku bahas permasalahan iki gitu kan. Nah, misalnya ini undangannya hari Senin, terus nanti pelaksanaannya hari Sabtu gitu kan. Itu si para tokoh-tokoh tadi, RT RW tadi disampaikan dulu ke masyarakat. Gitu loh. Jadi masyarakat ini Kadus dari program kayak gini misalnya. Kira-kira gimana? Jadi si RT RW tadi mencoba menyerap aspirasi, pemikiran dari masyarakat. Setelah itu barulah di hari Sabtu aspirasi-aspirasi tadi, masukan-masukan tadi itu sudah dibawa dalam musyawarah dusun misalnya. Sehingga apa? Sehingga si para tokoh tadi memang benar sudah mewakili suara masyarakat. Tuh. Jadi nantinya saat ada pengambilan keputusan ya masyarakat akan tidak kaget. Kan nanti disampaikan misalnya kan sudah rapat gitu kan, terus balik lagi nanti disampaikan lagi ke kelompok-kelompok tadi. Ini jenengan kan punya usulan gini, pendapat gini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan di rapat dengan Kadus, dengan perangkat yang lain, ternyata ada beberapa poin yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Nah, kalau seperti itu kan dari atas ke bawah itu akan mudeng satu bahasa gitu. Tapi yang saat ini jalan kan enggak. Jadi RT hanya rapat, dia berbicaranya itu bukan mewakili masyarakat, tapi biasanya ya sesuai dengan pemikirannya dia sendiri, apa kata hatinya dia sendiri. Nah, itu yang menurut saya belum pas gitu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah metodenya. Saat ini metodenya yang pas adalah kalau ada pembahasan tentang dusun yang berhubungan dengan masyarakat, disampaikan dulu ke seluruh masyarakat, diambil aspirasinya, usul-usulannya. Setelah itu baru para perangkatnya duduk bareng, termasuk Kadusnya, membicarakan itu gitu. Seperti itu ya flow-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan dalam musyawarah itu adalah lebih banyak ngobrol ngalor ngidulnya daripada mengupas inti dari yang dibicarakan. Itu sudah sering sekali bicara tentang temanya, topiknya itu 10%, 90%-nya itu ngobrol satu sama lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin masyarakat saat ini momen bertemu itu jarang. Momen bertemu bareng terus nongkrong itu jarang. Bisa juga karena tempatnya juga nggak ada. Kalau dulu ya, itu habis maghrib itu berbondong-bondong ke pinggir jalan. Ada yang nongkrong ngobrol, ada yang nonton TV di rumahnya. Satu orang kan dulu TV nggak banyak, cuma 1-2 orang yang punya di situ. Jadi di situ ada interaksi gitu. Dulu itu sering, hampir setiap hari ada interaksi, jadi sering ada ngobrol. Tapi kalau saat ini itu jarang sekali. Tempat ada 1-2, tapi intensitas ngobrolnya itu nggak banyak gitu. Makanya kalau ada momen musyawarah rembugan itu kan momen berkumpul tuh, itu lebih banyak ngobrol-ngobrol yang lain daripada si topik pembahasannya. Jadi nggak fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tidak ada yang menulis, dari rembugan itu nggak ada yang menulis. Kalau menurut saya itu, kalau yang di perusahaan itu kan ada notulennya ya, dan notulen ini nanti di email ke seluruh peserta meeting tadi, sehingga apa, dia punya datanya, punya apa panduannya. Oh, ini meeting iki, terus aku tanggung jawab iki misalnya. Nah,
Nah itu dia akan bisa tahu, akan bisa ingat sebagai pengingat. Selain sebagai pengingat, tulisan tadi juga sebagai apa ya? Ya sebagai deadline. Biasanya kan ada deadline-nya tuh. Oh, aktivitas ini harus selesai tanggal sekian. Nah, jadi akan terkontrol dengan itu. Nah, di sini ya nggak harus sedetail itu pakai email ya. Tapi minimal satu. Dalam pembahasan itu ditulis poin-poin hasilnya. Ya kan? Setelah ditulis di akhir musyawarah dibacakan. Ya. Dibacakan ini maksudnya untuk koreksi. Apa yang saya tulis ini kan nanti satu orang yang nulis gitu kan. Itu koreksi, benar nggak yang saya tulis ini sesuai dengan yang tadi dibicarakan gitu ya. Setelah itu akan lebih bagus lagi, ada daftar hadirnya, ada paraf. Jadi kalau sudah hadir, sudah paraf, dipastikan harus mengetahui isi daripada pembicaraan tadi gitu ya. Nah, setelah itu selesai, si resume ringkasan musyawarah tadi di print, difotokopi, dibagikan ke para peserta musyawarah. Sehingga apa? Nanti misal disampaikan ke masyarakat, itu tidak ada sesuatu yang miss. Jadi tidak ada penambahan hasil musyawarah, tidak ada yang dikurangi dari hasil musyawarah tadi. Gitu ya. Jadi semuanya bisa saling cross check. Oh, ini hasil musyawarah ini gitu. Terus misalnya saya ngomong rada beda iki. Ah iki hasilnya ini ngene-ngene. Nah, gitu salah satu fungsinya. Terus yang kedua juga tadi misalnya ada aktivitas itu bisa tahu siapa yang penanggung jawabnya, kapan aktivitas itu harus dilakukan, maksimal kapan. Karena kalau tidak dikunci, aktivitas itu tidak dikunci dengan tanggal, ya nggak akan terlaksana. Misal kerja bakti bersihin jalan Senin tanggal 26 misalnya, harus dikunci. Tapi kalau dino Senin wae ya pas iki, akan agak susah untuk dikejarnya. Itu ya. Jadi yang pertama adalah flow-nya itu harus menyerap aspirasi masyarakat. Setelah itu aspirasinya dibawa ke musyawarah perangkat. Dalam musyawarah itu harus ada resumenya, harus diketahui seluruh perangkat tadi dan bisa disebar ke masyarakat umum. Sehingga apa? Komunikasinya akan lancar, akan bagus, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi anggapan negatif, tidak ada lagi. Kan di dalam masyarakat sosial itu yang paling utama adalah komunikasi. Orang bersosial itu harus bisa berkomunikasi. Kalau enggak ya enggak bisa. Komunikasi itu kan ada feedback, ada umpan, ada yang kita terima gitu ya. Kalau tidak ada komunikasi ya itu tadi, wah kayak jarine ngene, wah jarine ngene gitu. Tapi kalau ada komunikasi dan itu bisa dituangkan, itu akan lebih jelas lagi. Dengan begitu ya harapannya akan berjalan lancar, tidak ada gejolak di masyarakat. Oke, seperti itu.